خصوصا سيد الشيخ سفيان الثوري وشيخ محمد المذهب وسيد علي المرزقي رئيس الأفضل سيد الشيخ أبي مدين المغربي ومستجب بالدعاء سيد الشيخ إبراهيم بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم القلوتي محمد بهاء الدين النقشبندي علي عبد حسن بن عبد الجبار الشاذلي وشيخ محمد بن عبد الكريم تسمد المدني وشيخ محمد أشرف بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين أيها من أشهد البنجري وشهاب الدين فرق الفقير نبيكم حبيب حسين بن رحمة بن يحيى وسيد علي جنيد إبراهيم وسيد عبد الطلحة وسيد سلطان سليمان وشيخ النووي ورابة الجنس الله علي بن عبد الله البنجري على عارف الله شيخ محمد زيد بن عبد الغني سبحان الله والربيع وعلي عن الذكر وعبد القادر النووي بن عبد العزيز بن وشارك جميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب عدد الآمنين ودهر الداهرين. وقال النبي صلى الله على آله وسلم إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الحجر حبسهم المرأة. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib yang insyaallah semua yang berhadir dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, dan kita semua semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berada selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan dan seluruh keluarga kita mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ta'lim yang telah lalu masih kita membahas tentang berbagai macam niat-niat kebaikan. Jadi satu pekerjaan lebih bagusnya diperbanyak niatnya. Di sini disebutkan kejulusi fil masjid seperti orang yang duduk di dalam masjid. Ya, pertama dia niat etika, kedua dia menunggu sholat, ketiga dia berusaha
menjaga dirinya dari perbuatan yang kada baik, dia berniat memakmurkan masjid, dia juga bersilaturahmi dan banyak niat-niat yang lain. Jadi walaupun pekerjaannya satu yaitu pergi ke masjid, tapi dengan niat-niat yang lain itu menambah daripada pekerjaan tadi. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai kita lupa niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati, dalam satu peperangan di kota Madinah, maksudnya di luar kota Madinah, la rijalan masirtum masiran, ada seseorang di kota Madinah, beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita ikut perang. Jadi ada orang di kota Madinah, kata Rasulullah, yang mana ada peperangan jauh. Karena di zaman Rasulullah kalau ada peperangan setelah diumumkan, wah, mereka berlomba-lomba untuk mendaftar ikut berperang. Bukan hanya berperang, ada yang menyumbang ini, menyumbang itu, macam-macam. Ada orang ini di Madinah, beliau tidak berangkat perang, mungkin karena ada sesuatu, ya. Di sini disebutkan karena sesuatu penyakit, cuma punya niat saja dia mau ikut perang. Lapor juga kepada Rasul, ya Rasul, ulun hendak ikut perang, cuma tidak bisa, ini badan ya mungkin kurang sehat atau apa macam. Lalu tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya. Walaupun orang itu tidak ikut berperang, tapi punya niat yang baik, maka kata Nabi sama dia kedudukannya dengan orang yang berperang. Artinya di sini Nabi menegaskan betapa pentingnya sebuah niat. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan niat tersebut ataupun belum mampu untuk melaksanakannya karena sesuatu hal. Ya, memang yang paling bagus ketika kita berniat langsung gawi. Kalau toh belum dikerjakan sekarang, tetap nanti kita laksanakan. Nah, ini pahalanya sangat besar ketimbang cuma niat tapi tidak melaksanakan. Ya, contoh yang sering saya contohkan, anak guring berniat, mudah-mudahan bisa sholat tahajud, walaupun nanti bisa tahajud kesiangan. Yang penting sudah punya niat, berarti tidak bisa melaksanakan, karena mungkin apa kecapean atau mungkin habis minum obat lalu apa sehingga tidurnya kesiangan, begitu bangun pas azan subuh, berarti waktu sholat tahajudnya sudah habis. Yang penting punya niat. Artinya apa kata Rasul? Di Madinah ada orang yang hendak ikut perang, tapi karena dia sakit tidak bisa ikut, tapi pahalanya tetap mereka dapat sebagai mendapat oleh orang-orang yang berperang. Cuman tetap kalau besar pahalanya, barokahnya ya jelas orang yang berperang. Cuman saking mulianya sebuah niat, maka itu jangan sampai lupa. Wa qaddimi niyyata qabla al-amal, asal letakkan niat sebelum kita melaksanakan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala bukan karena perbuatan tapi karena niat. Kalau mau mendaftar apa guru nih kisah perang, mendaftar tulak kau itu berarti dua-dua dia sudah punya niat lalu daftar lalu ikut. Wah, Masya Allah. Ini kisah tadi ada orang yang tidak berangkat perang tapi tetap dapat pahala orang berperang. Ada dua orang bersaudara kisah, si A dan si B. Kita namai saja Abdullah dan Abdurrahman. Si A Abdullah hidupnya taat kepada Allah dan dia berada di rumah lantai atas. Dia mau anggaplah apartemen, dia di atas. Jadi si Abdullah ini Masya Allah ahli ibadah, orang yang bagus, luar biasa taatnya beribadah kepada Allah.
Nah, si Abdurrahman pekerjaannya hanya ibadah saja kepada Allah, siang malam tak tahu urusan dunia. Nah, di bawah tadi B, Abdurrahman adiknya ini apa gawean di bawah? Wah, pekerjaannya maksiat, tak tahu urusan taat, ya melulu perbuatan setiap harinya, pulang ke rumah bawa teman, bawa minuman, ya sampai ke sini karena dia amat hanya dia boleh dia BNN takutan apa lagi dia malah kalau mau iya banyak yang terjaring ya katanya 40 berapa orang. Masya Allah, itu yang terjaring, tapi banyak yang nggak terjaring ya, banyak yang lapas iwaknya. Lambung Masya Allah, mudah-mudahan diberi petunjuk kepada ya. Nah, jadi si A orang yang ahli ibadah, si B orang yang ahli maksiat, kesimpulannya begitu. Nah, satu hari datang setan menggoda yang kakak di atas. Abdullah tadi digoda oleh setan. Ya setan, engkau menyendiri beribadah, mending ikut saudaramu di bawah, ramai orang di situ tuh. Jadi ceritanya ini apa? Orang yang ahli ibadah diganggu oleh setan. Capek-capek di atas, di bawah ramainya orang-orang. Nah, lalu masalah itu maksiat yang maksudkan kau nanti taubat diterima. Urusan itu kan gampangnya setannya kita merayu juga. Setan gampang nanti, yang penting kamu kerjakan dulu. Urusan taubat kan nanti katanya kan sebelum 40 hari tanda-tanda kematian kan tidak ada. Seperti kau bertobat. Yang namanya manusia punya kelemahan, pikir-pikir iya capek-capek aku ibadah. Adingku nyaman-nyaman di bawah. Iya. Jadi cerita ini di sini nanti pentingnya bagaimana kita dalam menjaga hati. Akhirnya hatinya goyah. Apalagi telah diiming-imingi oleh setan, gampang itu urusan taubat itu kecil aja. Orang sebentar saja kita taubat, ya sebentar saja, tidak sampai 1 menit taubat, dosa kita diampuni Allah. Ada ilmu minan nabi kamala dan bala. Oh, setannya berdalil. Orang yang bertaubat dari dosa kamala dan bala, tidak ada dosa lagi. Kamu nyawang ayam main domino ya, capu mana ki dosanya capu agak karena kau bertobat. Gampang nanti urusan kok. Ini setan mengganggu, merayu-rayu. Rupanya si kakak ini agak lemah juga ibadahnya. Pikir-pikir betul juga. Jadi ya gampang tobat, sebentar ya tobat. Nah, lalu si kakak tadi mending aku juga bergabung di bawah. Usiaku juga masih muda. Dulu setan itu gampang aja, masih antum aja gampang. Hati-hati itu setan itulah. Ya, kadang mau ke masjid, masjid itu kan rata-rata hubungan dengan asam urat, kolesterol. Masih muda, gampang ya. Gunakan kesempatan masa muda, menikmati masa muda. Itu nomor satu ya, para mati itu wajar aja ke masjid. Ya. Jadi kalau ada anak kawin sudah ke masjid, Masya Allah, alhamdulillah. Hebat itu, anak kawin lagi ke masjid ya, alhamdulillah. Mantap. Hayal aja dulu ya. Rupanya terpengaruh dan dia berpikir wah nanti gampang aja, macam-macam merayu-rayuan setan. Akhirnya si kakak tadi tergerak hati, benar juga, padahal belum melaksanakan, cuman di hati ya, iya juga ya, lebih baik aku ke bawah ikut rame-rame, ujar si kakak. Sedangkan si adik di bawah dikala itu diberi Allah taufik. Nah, adik ahli maksiat diberi Allah taufik bergerak juga di hatinya, ya Allah. Nyamannya apa di atas beribadah.
Aku di bawah ini teler iya, macam-macam iya, gawian kala baik. Berpikir-pikir begitu, rupanya hidayah Allah masuk ke dalam hati si Aceh tadi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Lalu di saat itu yang Aceh naik ke atas loteng di tangga, ya, naik ke atas loteng. Nah, nanti kan sudah punya niat hendak berobat. Aku mau kayak ini hidup untuk apa juga, makan minum guring, ya Allah capek, mendingan aku ikut kakak di atas. Kakak ibadah terus, si kakak di atas mikir-mikir juga, karena rayon setan. Ujar yang kakak capek-capek juga ibadah, gampang aja. Ada pun yang menikmati, wah macam-macam cindurin-dolin ya. Jadi ujar kakak, wah enak juga ada di bawah. Ujar adik, wah enak juga kakak. Nah, ketika dia naik tangga hendak mendatangi yang kakak hendak turun mendatangi yang adik di bawah dengan niat masing-masing. Begitu yang kakak hendak turun, jatuh yang kakak dan menimpa yang adik, mati kedua-duanya. Ya, mati kedua-duanya. Jangan berpikiran umurnya pada bergantian. Nah, kalau sedih berpikir ini itu nggak jadi kisah. Ada aja yang berkisah. Kenapa ya? Aku bagi mati umurnya. Nah, kalau sedih kisah kan, bukan daripada kisah. Lalu ceritanya malaikat itu bingung. Apa bingungnya menentukan? Nah, kakak tadi ahli ibadah, yang adik ahli maksiat. Cuman sudah punya niat masing-masing. Paham ya Bu? Yang kakak hendak umpat gabung sama adik, yang adik hendak umpat gabung sama kakak. Pas sama-sama mungkin kayak berceritanya guguran, mati kedua-duanya. Lalu malaikat rahmat datang hendak membawa sang kakak. Ujar malaikat azab, tunggu dulu. Kisahnya pakalahin malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ujar malaikat azab, itu bagian itu. Kata malaikat rahmat, dia kan orang soleh. Ujar malaikat rahmat ini orang Madura sih. Dia kan orang soleh. Dia supaya terus di rumah. Tidak seperti adiknya ini, iya. Nah, iya, tapi kan kemarin sudah diutus Allah, setan merayunya, lalu dia berubah, walaupun belum melaksanakan. Maka dari itu, atas izin Allah, itu kakak bagianku, kata malaikat azab. Oh, tidak ramah cowok. Akhirnya apa yang terjadi? Si kakak mendapat azab, si adik mendapat rahmat. Apa di sini hikmahnya? Ini kekuatan niat. Jadi niat itu utama. Nah, kita apa aja jangan lupa ada niat ya. Masuk masjid, niat etika, etikanya beda-beda. Stiker, oh ya semalam sudah mau ikut apa? Itu, ayo anak pesan apa orang ada itu paling banyak harganya 30.000 orang. Ayo dalam salah tempel di situ biar selama tempelan itu masih ada pahala kali terus datang orang lihat etika, pahala. Pas kita guling lagi banyak orang lihat etikanya dibawa pulang sampai ke WC tempel sini. Stiker ini mana stiker sendiri? Banyak stikernya. Oh, ya mana stiker? Ya, jadi mengingatkan itu penting karena kita manusia ini bisa lupa. Nah, di akhirat nanti yang kakak ini dihalau bersama orang-orang yang maksiat kepada Allah, sedangkan yang adik dihalau dikumpulkan dia bersama-sama dengan orang yang taat. Kenapa? Karena niatnya. Jadi sesuai dengan sabda Nabi, yuhsarul mar'u ma'a niyatihim. Orang itu nanti dihalau di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar sesuai niat mereka masing. Makanya hidup ini kalau sebagian ada baik. Apakah masalah apakah dengan tetangga, apa kawan kah, tetap
kita walaupun hati kada nyaman tetap jangan berniat kada baik. Karena apabila berniat kada baik dicatat terus. Ayo aja orang mau menyambati kita, ayo aja orang mau fitnah kita, tak apa-apa. Malah kita bersyukur, alhamdulillah aku disambatinya, alhamdulillah aku difitnahnya. Mungkin dengan jalan itu Allah pengen mengangkat derajatku. Gak usah yang baik. Ya orang banjir itu biar dia sampai macul potongnya nyonya berjaya beberapa apa sih. Aku tetap baik ya, gak usah repot. Supaya bisa menjaga hati agar niat itu baik. Karena bisa juga begitu orang menyambat kita, memfitnah kita, apalagi ada nama antar kisah kecil, biar tahulah, biar bisa bertanya apa artinya? Oh, boleh kamu sih cerita pada payu-payu. Oh sorry, sama namanya berarti kurang sama-sama janda aja bakal laki, sama janda di dalam bakal laki. Tapi sama janda mari gotong royong, saya tahu ada yang muda yang mau kan. Nah, jadi sedemikian penting masalah niat. Maka setiap orang yang beriman itu hendaknya belajar mengetahui dan memahami betul-betul bagaimana niat itu. Makanya kita bahari ingatlah lagi keanakan kuitan belajari niat ya bu. Masih ingat tak? Kami itu kuitan belajari bangun sahur. Pada mama pernah lantak teliti video. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu mata ngantuk baik. Keanakan. Sobat tadi sumak gabi. Mata ngantuk. Orang tahu itu sombong lagi. Kita sampai sumak gabi. Anadai sampai tutup lagi kuitan lagi. Sahajaku isuk puasa daripada sampai tutup. Masya Allah kuitan orang tua kita melajari niat ya. Itu kalau kami bahari kayak itu tahun-tahun 80 dilajari sampai tamat SD masih tamat SD itu kadang-kadang niatilah jangan kada berniat. Masya Allah. Jadi orang-orang tua kita dulu luar biasa. Contoh apa lagi ya? Mandi Idul Fitri itu bisa aku kada ingat berniat diulangi. Kadang-kadang cabur kebatang cabur sudah tutup. Jadi dia memang berniat lagi deh. Mandi bahasa itu cabur pulang ke batang berniat ya. Itu orang tua dulu saking beliau mengajari ini ingat kepada kita. Nah pertanyaannya soalnya kita mengajarikan anak-anak kita masing-masing. Sudahlah lihat mandi wajib apalah. Ya. Apalagi sudah dominan itu bisalah biar menakuni dominan itu. Bisa juga kayak kamu berniat. Kurun lah. Jangan hanya kikuk-kikuk aja kan. Aku minat tuh. Makanya mencari minat tuh yang berilmu. Ya Ustaz. Ada yang berbunga-bunga nantinya ini. Kayak mau diurusannya. Iya nak tahu. Ada beberapa perguruan bahasa. Kita kadang tanya jawab ya. Nanti saya beri waktu 5 menit atau 7 menit ya. Silakan yang mau tanya nanti masalah apa aja. Coba kita coba bebas nanti. Nanti saya beri waktu. Kalau ikai aku takut amalan sebagai lapas berbini ya. Nah karena dengan niat yang baik, walaupun yang kita lakukan itu perbuatan yang mubah, ya, perbuatan adat, ya, perbuatan yang boleh, tetapi karena niat yang baik akan bernilai pahala. Contoh perbuatan mubah, ya, seperti tidur kan mubah, makan mubah, apalagi mandi mubah, kecuali mandi wajib. Jadi ketika kita mandi itu niatnya apa? Niatnya untuk membersihkan tubuh kita. Kita guring, niatnya untuk tahawul ibadah agar kita kuat dalam beribadah. Kita makan, niatnya untuk juga tahawul ibadah walaupun itu perbuatan yang mubah itu apa?
pian makan kira bapak, ada makan kira bapak. Kalau kamu ada makan berdosa, sudah silakan mau makan mau tidak silakan. Cuman apabila kita hendak makan berniat untuk ibadah kepada Allah. Makanya di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim disebutkan berapa banyak orang yang ketika ditimbang amalnya banyak betul, sampai malaikat bingung, sampai orang di sekitarnya bingung, kok sampai banyak betul, padahal dunia biasa-biasa aja pekerjaan. Oh ternyata beliau niat-niatnya selalu dijaga. Jadi setiap yang nyembah ke apa diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah. Ternyata itu yang menambah kebaikan beliau. Mulai sekarang apapun dalam hal-hal apapun niatnya, pakai baju niatnya menutup aurat, bukan niatnya untuk bermegah-megah apa aja kami banjir aksi. Tahu aksi? Biar tahu orang nonton di baju larang harganya 4 juta walaupun separuh kredit. Bajunya hikmah, darbi, armis, mantap. Bila berbaju niatnya untuk menutup aurat, maka pekerjaan itu termasuk nilai ibadah kepada Allah. Dalam mempelajari niat dan mengamalkannya, seseorang akan mampu 24 jam berada dalam taat kepada Allah. Termasuk kita hendak guring berniat untuk nanti bisa bangun. Jadi ketika guringnya itu pun dinilai zikir kepada Allah. Jadi kan ada cerita tuh, ada di zaman Junaid al-Baghdadi, setan ini ketika Junaid al-Baghdadi mau masuk ke masjid, setan keluar lari. Lalu kata Junaid, ada apa kamu wahai setan? Kami takut dengan siapa? Oh, ada orang sholat di dalam masjid, takut dengan orang itu? Tidak, kami nggak takut sama orang yang sholat. Tuh, kami takut kawan orang yang di samping teras itu ada orang guring. Guring. Seperti Syekh Ibrahim itu ada seorang wali besar. Nah, jadi walaupun guring, sebelum guring berniat itu tetap nilai ibadah terus di dalam tidur kita. Makanya di sini tadi bisa 24 jam ya, asalkan mengerti cara dan tentang meletakkan niat dengan baik. Ya 24 jam lah gampang, mengetahui bagaimana niat yang dan cara mengamalkannya. Maka dia hidupnya itu 24 jam sehari semalaman tidak keluar daripada taat kepada Allah. Jadi mempelajari niat ini lebih penting sebenarnya daripada mempelajari yang lain-lain. Mempelajari niat itu lebih penting dan agak rumit. Mesti dibaca di hati, mesti diingatkan di hati. Tidak bisa kita melakukan sesuatu. Saya sudah punya niat tuh, apa niatnya? Ya banyak orang yang lupa niat. Contoh kita hari-hari masuk masjid lupa niat etika. Banyak itu lupa dia. Padahal hari-hari bolak-balik ke masjid, cuma lupa niat etika. Hari-hari ke majlis pagi, siang, subuh, sore ada ingat berniat belajar menuntut ilmu. Apa mesti diuji? Iya. Karena niat itu jelas aslu syai' mu'tarinan bi fi'lihi. Arti niat itu menyengaja sesuatu berbareng. Bila menyengaja ada unsur kesengajaan, ya betul-betul. Ini bukan hanya sekedar saya mau pergi ke selawatan niatnya untuk silaturahim. Saya pergi ke pengajian niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah di hati. Karena an-niyatu fil qalbi, niat itu letaknya di hati, bukan di lafaz, bukan di lafaz. Tahu lafaz ucapan bukan. Usolli fardas itu lafaz namanya, nawaitu shawm itu lafaz namanya, bukan niat. Niat itu di hati. Jadi dibaca di hati, paling tidak diingat di hati. Ini banyak orang yang gugur dalam ibadah kepada Allah karena tidak paham cara berniat. Orang-orang tua dulu kalau mau menerima zakat, atau haji atau kai untuk berzakat, ikam sudah berniatlah di sini. Belum kayak mau dilajari sendiri.
Nah, itu namanya orang tua mengingatkan terus, niat itu betapa penting. Ini kata bacakan, oh ya sudah terima, enggak nanyain ke orang niat apa enggak. Makanya kalau badan hamil ada orang mau berfitrah, ada apa? Sudah berniat belum, ajarin. Nah, begini aja cara niatnya, ajarin. Jadi supaya ibadah orang itu bagus, baik, sah jadi ibadahnya. Jangan asal terima aja. Ya. Nah, ada orang-orang yang berdagang dengan tujuan tertentu. Dia nanti matinya dihalau, wajahnya seperti bulan purnama. Kenapa niatnya? Untuk memberikan nafkah yang terbaik bagi keluarganya. Ya, jangan sampai keluarganya ada yang meminta-minta kepada orang lain. Afaman talaba dunya halalan wa ta'affufan ala iyalihi laqiyallahu ta'ala kalailati qamaril badar. Barang siapa yang mencari nafkahnya halal, jangan curang. Hidup ini cuma sebentar, ya. Kita yang berdagang jangan curang. Nabi bersabda, khairul kasbi at-tujjar, sebaik-baik usaha berdagang. Dagang apakah? Emas kah, baju kah, tembakau kah, apakah? Cuma ingat dagang yang bagus, yang jujur. Karena ada nggak pedagang yang nggak jujur? Banyak. Hati-hati. Orang nggak tahu, siapa nggak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Mengurangi satu orang aja mana Allah tak mana manusia tahu, Allah yang maha tahu. Kalau saja orang itu mengurangi satu on, setengah on, berapa puluh tahun dia berdagang, berapa juta on selama beberapa puluh tahun itu. Ya, jadi hati-hati betul. Pernah saya bercerita, rupanya direspon sama bapak itu sampai nangis ini. Contoh, orang ganti oli, Pak. Ya, ganti oli. Kita ganti oli. Bapak biar, Pak Haji, belum beli oli, dia mahaluk. Ya, ambil, ya mahaluk kan, saya beli. Terus oli kita kan dikeluarkan sama tukang bengkel itu kan. Pertanyaannya, pernah enggak tukang bengkel atau yang jual oli itu minta ngomong sama dia, Pak Haji, ini olinya dipakai enggak ada? Oh ada, aku mintanya lah, aman gitu. Maksudnya aman, sudah kelas, sudah aman. Yang sering keluarkan olinya habis buatnya di dirijen atau di apa, di drum, nggak pernah dia ngomong. Malah kita beli, selesai beli masukin oli kita jalan. Ini oli mati, bisa jadi duit enggak? Oh, berapa puluh tahun ya tetap makan duit orang gitu. Jadi darah daging. Jadi gimana guru? Nangis ini, kenapa biar kayak yang biar kisahkan itu ulun kenapa ya? Maksudnya selama beliau bengkel dan jualan oli hampir 30 tahun tidak pernah ngomong minta kepada si yang punya oli tadi. Menangis ini. Terus sekarang gimana kayak? Sudah ulun jadi bingung guru karena baru tahu hukumnya. Anak biar jadi kayak apa? Begitu biar atau anak biar keluarkan oli orang. Nanti maaflah, oli kami atau kamu atau oli ini dipakai apa enggak? Oh enggak, aku mintanya lah. Oh ambil aman dah. Lo kan karena jadi uang itu bisa dijual. Kalau jadi uang ya mesti untuk macam-macam. Nanti kalau jadi dalam itu namanya hak orang lain. Nah itu contoh dalam hal jual beli. Ada yang tidak jujur tadi. Ya mungkin dulu please. Ini question. Ada yang mau tanya, satu orang boleh? Sebelum saya tutup, ibu-ibu gak bawa-bawa apa sudah pintar berataan? Bebas saja masalah apa, sholat, masalah apa, sebelum saya tutup, sudah masuk isya. Sudah disuruh guru takut segini, bilang murid, aku anak bertakut supan, siapa disuruh nih? Ya, ada yang nanya? Sekarang? Ya, silakan.
Rabi Fili yang ditanya namanya. Oh iya. Ada kitabnya judulnya 500 sunnah di dalam sholat ya. Yang kami bahas di setiap Rabu di Al-Khairiyah. Di antara sunnah-sunnah sebelum, di dalam dan sesudah sholat jumlahnya 500 dari kita. Di antaranya adalah mengucap atau membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ketika ada jeda sedikit. Makanya ujar Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada cepat pada Rabbil. Kamu nggak usah kumpul ya ini sini. Kadang-kadang di mereka sini jadi imam guru kumpul. Terus kalau kita bermakmuman bagi imaman itu mesti ada jeda Pak. Jadi memberi kesempatan kepada imam untuk bernapas, lalu sama-sama mengucapkan antara imam dan makmum sama-sama ya pada bacanya amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu harus sama. Hukumnya sunnah dan itu termasuk doa yang paling kabul. Waladdallin supaya apa? Alasannya agar doa kita diaminkan juga oleh malaikat. Karena ketika nah ini malaikat juga siap-siap mengaminkan. Makanya satu-satunya pekerjaan dalam sholat yang boleh pada bersama-sama berimbang cuman amin saja. Yang lain tidak boleh, harus duluan imam. Kalau sampean berbareng berimbang dengan imam, pahalanya dapat satu aja, bukan 27 derajat. Makanya tidak kabbaran imam fakabbaru. Kalau imam takbir baru kita takbir Allahu Akbar, baru kita Allah. Wa idza rafa'al imam faraqahu, kalau imamnya rukuknya imamnya sempurna dengan adanya bar, paham? Minal jinnati wan nas, Allahu Akbar, begitu bar baru kita bergerak, paham ya? Wa idza sajada al-imam fasajadu, kalau imam sujud baru kita sujud, ditandai dengan bar juga. Nah ini yang paling banyak ini, yang seakan-akan bersamaan antara imam dengan makmum, nggak boleh. Sami'allahu liman hamidah. Nah ini imam makmum. Allah, makmum tenang, tetap tidak. Allahu Akbar, begitu baru kita turun. Yang banyak juga waktu berdiri antara sujud kedua mau ke berdiri. Kita sama-sama sujud ini. Ujar imam Allah. Ini jangan bergerak, imam makmum jangan bergerak kecuali bar, begitu bar bergerak. Nah, jadi satu-satunya yang boleh bersama-sama Rabbil firli, amin. Nah, ketika sebelum amin itulah kita berdoa. Makmum boleh, imam boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hukumnya sunnah. Ustaz, saya tidak bisa baca karena enggak apa-apa, tidak ada pengaruhnya dalam sholat. Yang penting hukumnya sunnah. Ada katanya enggak boleh Ustaz, ya biarin Imam Syafi'i yang membolehkan. Mungkin itu Imam Samudra. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin karim Muhammad ya rahman Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi fahmina fid din wa 'allimna rushdan. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم. تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.